Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pencatatan piutang pada PD Sejahtera yang melakukan usaha menjual barang dagangan selama bulan Juli 2019 dengan asumsi melakukan pencatatan menggunakan metode fisik. Kita akan membuat pencatatannya ke dalam yang pertama, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal umum, dan buku besar pembantu piutang. Sebelum melakukan pencatatan ke dalam jurnal-jurnal tersebut, kita analisis dulu semua transaksinya ke dalam jurnal umum. Kita mulai transaksinya dari tanggal yang pertama, yaitu 1 Juli 2019. PD Sejahtera menjual barang dagangan sebesar 12 juta rupiah dengan PPN atau pajak pertambahan nilai 10% kepada PD Untung. Syarat 2/10 N/30. Transaksi ini dibuktikan dengan faktur nomor F001. Nah, di sini bukti transaksinya yaitu faktur. Maka transaksi ini merupakan penjualan secara kredit. Kita lakukan jurnal ke jurnal umum. Yang ini kita masukkan tanggalnya, tanggal 1. Nah, yang di debitnya yaitu piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena perusahaan melakukan transaksi menjual barang dagangan secara kredit. Lalu di kreditnya yaitu PPN keluaran atau VAT out. Lalu ada juga penjualan atau sales di kredit. Nah, piutang dagangnya yaitu nominalnya kita masukkan dulu yang nominal sales atau penjualannya. Penjualannya di sini sebesar 12 juta rupiah. Nah, di sini PPN 10%, berarti 10%-nya dari penjualan yaitu 1.200.000. Nah, piutang dagangnya yaitu penjualan ditambah PPN. Jadi 13.200.000 rupiah. Nah, tanggal berikutnya yaitu tanggal 3 Juli 2019. PD Sejahtera menjual barang dagangan pada toko Rahmat sebesar 3.500.000 dengan PPN 10%, syarat 2/10 N/30. Transaksi ini dibuktikan dengan faktur nomor F002. Sama seperti tanggal sebelumnya, yaitu ini transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Karena dibuktikan dengan bukti transaksinya yaitu faktur. Kita masukkan tanggal 3. Di debitnya piutang dagang atau akun receivable. Di kreditnya PPN keluaran atau VAT out dan penjualan. Di sini nominalnya kita masukkan piutang dagangnya. Nanti kita masukkan dulu penjualannya yaitu 3.500.000. PPN-nya 10% dari 3.500.000 yaitu 350.000. Nah, piutang dagangnya itu hasil dari penjualan ditambah PPN jadi 3.850.000 rupiah. Nah, tanggal berikutnya
yaitu tanggal 4. PD Sejahtera menerima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual kepada PD Untung karena rusak sebesar Rp1.200.000. Bukti transaksi ini adalah nota kredit nomor NK001. Nah, di sini adanya retur penjualan ya yang terjadi tanggal 4 atas transaksi yang sebelumnya itu tanggal 1 Juli. Nah, kalau ada retur penjualan di sini kita masukkan ya tanggal 4. Nah, berarti di debitnya itu yaitu retur penjualan. Terus di debitnya lagi ada PPN keluaran. Di kreditnya yaitu piutang dagang. Kenapa piutang dagangnya dikredit? Karena piutang dagangnya berkurang. Karena barang yang sudah dijual dikembalikan lagi atau diretur kembali. Berarti kita hitung yang direturnya yaitu 1.200.000. Kita masukkan. Nah, PPN keluarannya berarti 10% dari 1.200.000 yaitu 120.000. Berarti piutang dagangnya berkurang senilai 1.320.000 ya. Yang retur penjualan ditambah PPN. Selanjutnya tanggal 6 Juli. PD Sejahtera menjual barang dagangan pada toko Abadi sebesar Rp6.500.000 dengan PPN 10%. Syarat 2/10 N/30. Transaksi ini dibuktikan dengan faktur nomor F003. Nah, ini juga termasuk transaksi penjualan barang dagangan secara kredit ya, karena ada syarat pembayaran dan dibuktikan dengan bukti transaksi faktur. Kita masukkan jurnalnya tanggal 6. Nah, di sini berarti adanya piutang dagangnya bertambah ya. Lalu ada PPN keluaran atau VAT. Nah, di sini juga ada penjualan. Kita masukkan nominalnya. Di sini penjualannya sebesar 6.500.000. Lalu PPN keluarnya 10% dari 6.500.000 yaitu Rp650.000. Nah, piutang dagangnya itu nominalnya ditambah dari penjualan dan PPN keluaran yaitu Rp7.150.000. Jadi piutangnya itu didebit. Kenapa? Karena piutang dagangnya bertambah karena adanya penjualan secara kredit. Selanjutnya tanggal 9. PD Sejahtera menerima pembayaran piutang dari PD Untung atas transaksi tanggal 1 Juli 2019. Transaksi ini dibuktikan dengan bukti kas masuk nomor PKK01. Nah, ini merupakan transaksi ya, penerimaan piutang ya, penerimaan piutang sehingga perusahaan mendapatkan kas. Di sini kita masukkan tanggalnya, tanggal 9. Berarti di debitnya yaitu kas ya, atau cash in bank. Kenapa kasnya di debit? Karena kasnya bertambah. Lalu ada penjualan, ada potongan penjualan. Kenapa ada potongan penjualan? Karena ini transaksi atas tanggal 1 ya. Ya, dari PD Untung atas tanggal 1. Nah, di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/30 yang artinya jadi bila pembayaran dilakukan dari waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah terjadinya tanggal transaksi ya, maka mendapat potongan 2%. Di sini N/30-nya
Jangka waktu kreditnya 30 hari. Nah, di sini penjualannya tanggal 1. Terus dibayar tanggal 9. Berarti itu pembayarannya dilakukan kurang dari 10 hari. Berarti mendapatkan potongan penjualan. Nah, berarti di sininya piutang dagangnya dikredit. Kenapa dikredit? Karena berkurang. Nah, kita masukkan nominalnya. Yang pertama dulu kita masukkan nominal piutang dagangnya. Nah, berarti yang untuk PD untung sendiri ya, ada terjadi transaksinya tanggal 1 dan tanggal 4 adanya retur. Nah, yang tanggal 1 piutang dagangnya yaitu 13.200.000. Nah, tanggal 4-nya piutang dagangnya berkurang karena adanya retur penjualan. Berkurangnya 1.320.000. Nah, jadi yang nominal ini yang dibayarkan piutangnya dari 13.200.000 dikurangi 1.320.000 rupiah. Nah, nominalnya berarti jadi 11.880.000 rupiah. Nah, potongan penjualannya itu 2% dari 11.880.000 rupiah. Jadi 237.600 rupiah. Nah, berarti untuk kasnya, berarti piutangnya ini nominal ini dikurangi yang potongan penjualan. Jadi kas yang diterimanya yaitu 11.642.400 rupiah. Nah, jadi ingat, adanya retur penjualan itu mengurangi piutang dagang. Lanjut ke tanggal 11 Juli 2019. PD Sejahtera menjual barang dagangan pada toko aman sebesar Rp2.200.000 dengan PPN 10%. Transaksi ini dibuktikan dengan nota kontan nomor KN001. Nah, transaksi ini yaitu transaksi penjualan barang dagangan secara tunai ya, karena tidak ada syarat, dan bukti transaksinya dengan nota kontan. Jadi kalau misalkan ada penjualan barang dagangan secara tunai, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 11. Berarti kalau menjual secara tunai, perusahaan langsung mendapatkan kas ya, cash in bank. Itu di debit karena kasnya bertambah. Terus adanya PPN keluaran. Karena di sini ada PPN 10% ya. Atau VAT out ya. Nah, berarti di sini penjualan. Nah, nominal penjualannya yaitu 2.200.000. Kita masukkan, ada PPN keluaran 10% dari 2.200.000 yaitu 220.000. Berarti kas yang didapatkannya 2.420.000 rupiah. Nah, kita masuk lanjut ke tanggal 15. PD Sejahtera menjual barang dagangan sebesar Rp4.800.000 pada toko unik dengan PPN 10%, syarat 2/10 N/30. Transaksi ini dibuktikan dengan faktur penjualan nomor F004. Nah, berarti ini adanya faktur dan adanya syarat. Ini transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Kita masukkan jurnalnya. Tanggal 15. Berarti di debitnya yaitu piutang dagang. Kenapa di debit? Karena bertambah. Lalu adanya PPN keluaran di kredit. Dan adanya penjualan di kredit juga. Kita masukkan nominalnya. Penjualan ini totalnya Rp4.800.000. Nah, PPN-nya itu 10% dari 4.800.000 jadi Rp480.000. Nah, piutang dagangnya itu nominal yang ini ditambah yang ini. Jadi Rp5.280.000. Lanjut tanggal 18 bulan Juli
2019. PD Sejahtera menerima pembayaran piutang dagang toko abadi atas transaksi yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2019. Transaksi ini dibuktikan dengan bukti kas masuk nomor BKK 002. Nah, ini berarti adanya pembayaran piutang ya. Jadi berarti perusahaan pasti mendapatkan kas ya. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 18. Nah, di sini kasnya di debit karena bertambah ya. Lalu di sininya piutangnya di kredit karena berkurang. Nah, nominalnya itu ini atas tanggal berapa? Atas tanggal 6 Juli. Kita lihat 6 Juli di sini piutang dagangnya Rp7.150.000. Di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, dibayarnya tanggal 18. Berarti ini lebih dari 10 hari. Berarti transaksi ini tidak mendapatkan potongan penjualan. Jadi tinggal masukkan saja nominalnya Rp7.150.000. Berarti kas yang diterima juga Rp7.150.000. Lanjut tanggal 21, PD Sejahtera menerima pembayaran piutang toko unik atas transaksi tanggal 15 Juli 2019. Transaksi ini dibuktikan dengan bukti kas masuk nomor BKK 003. Nah, ini juga menerima pembayaran piutang. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 21. Berarti kalau menerima pembayaran di perusahaan dapatkan kas ya. Kasnya di debit bertambah. Lalu adanya potongan penjualan. Kenapa adanya potongan penjualan? Karena pembayarannya dilakukan kurang dari 10 hari. Yaitu pas saat penjualannya toko unik tanggal 15. Nah, lalu toko unik pembayarannya pada tanggal 21 Juli. Nah, berarti itu kurang dari 10 hari. Sehingga mendapatkan potongan 2%. Lalu di sininya berarti piutangnya berkurang. Itu di kredit. Kita masukkan nominalnya ini toko unik tanggal 15 ya. Berarti di sini nominalnya piutangnya masukkan di sini Rp5.280.000 ya nominal piutangnya. Terus ada potongan penjualan yaitu 2% dari Rp5.280.000 yaitu Rp5.600. Berarti kas yang diterimanya nominal ini dikurangi yang potongan penjualan. Jadi totalnya Rp5.174.400 ya. Lanjut tanggal 23 Juli 2019. PD Sejahtera menjual barang dagangan pada toko Damai sebesar Rp1.500.000 secara tunai. Transaksi ini dibuktikan dengan nota kontan nomor KN 002. Nah, kalau ini transaksinya berarti menjual barang dagangan secara tunai. Berarti kita masukkan tanggalnya, tanggal 23. Berarti perusahaan langsung mendapatkan kas ya, karena menjual secara tunai. Kasnya bertambah di sebelah debit. Lalu ada ya PPN keluaran di sebelah kredit. Lalu adanya penjualan di sebelah kredit juga. Penjualannya totalnya berapa? Rp1.500.000. PPN keluarannya 10% dari Rp1.500.000 yaitu Rp150.000. Berarti kas yang diterimanya ini ditambah ini jadi Rp1.650.000. Kita jumlahkan semuanya. Yang di debitnya Rp59.180.000 dan di kreditnya Rp59.180.000. Nah, berarti balance
Jadi ini sudah betul ya, karena sisi debit dan sisi kredit itu sama nominalnya, jumlahnya. Nah, itu analisis transaksinya. Semuanya dimasukkan ke jurnal umum. Nah, karena perusahaan dagang itu dilakukan pencatatannya ke jurnal khusus, mari kita mulai ya melakukan pencatatannya ke jurnal khusus. Nah, untuk pencatatan ke jurnal khusus sendiri ya lebih memudahkan karena di jurnal khusus sudah terdapat nama-nama akunnya. Nah, di sini kita ada menggunakan sales journal atau jurnal penjualan, terus ada cash receipt journal, jurnal penerimaan kas, dan di sini juga ada jurnal umum ya, general journal. Nah, kita akan coba masukkan ke dalam jurnal-jurnal khusus tersebut. Kita mulai dari tanggal 1 Juli 2019. PD Sejahtera menjual barang dagangan sebesar 12 juta rupiah dengan PPN 10%. Pada PD untung syarat 10 N/30. Transaksi ini dibuktikan dengan faktur nomor F001. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau ada syarat pembayaran ya dan bukti transaksinya yaitu faktur, berarti transaksi ini penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, jika adanya transaksi tersebut, maka dimasukkan ke jurnal khusus yaitu sales journal atau jurnal penjualan. Jadi kalau apapun transaksi itu ada penjualan secara kredit, masuknya ke jurnal khusus jurnal penjualan. Nah, kita coba masukkan ya. Kita masukkan tanggalnya tanggal 1. Nah, ini nomor buktinya ya F001. Deskripsinya diisi nama perusahaan ya yang membeli ya, PD Untung, itu pelanggan, nama perusahaan pelanggannya. Nah, di sini menjual barang dagangan secara kredit, berarti perusahaan akunnya debitnya pasti ya akun receivable. Terus karena menjual ya berarti sales, kita masukkan dulu nominal salesnya. Di sini penjualannya 12 juta rupiah. Nah, di sini ada PPN 10% ya. Kita masukkan ke VAT out 10% dari 12 juta yaitu 1.200.000 rupiah ya. Nah, berarti piutang dagangnya ini nominalnya yaitu dari nominal sales ini ditambah nominal VAT out. Jadi piutang dagangnya 13.200.000 rupiah. Nah, itu untuk transaksi yang tanggal 1. Kita lanjut ke tanggal 3 Juli 2019. PD Sejahtera menjual barang dagangan pada toko Rahmat sebesar 3.500.000 rupiah dengan PPN 10%. Syarat 2/10 N/30. Diberikan dengan faktur nomor F005. Nah, ini juga sama ya. Adanya penjualan secara kredit, berarti masuknya ke sales journal. Kita masukkan tanggalnya tanggal 3. Bukti transaksinya yaitu F002. Terus nama toko ya toko Rahmat. Nah, di sini salesnya 3.500.000, VAT-nya 10% dari 3.500.000 yaitu 330.000, berarti piutang dagangnya 3.850.000. Tinggal masukkan saja ya. Nah, lanjut ke tanggal 4.
Sejahtera menerima kembali sebagian barang dagangan yang telah dijual pada PD Untung karena rusak ya, sebesar Rp1.200.000. Itu transaksi ini adalah nota kredit nomor NK001. Nah, karena adanya pengembalian ya, yaitu retur penjualan. Kalau retur dimasukkannya ke jurnal umum ya, atau general jurnal. Kita masukkan tanggal 4 ya, 4 Juli. Jadi di sini ada retur penjualan, terus ada PPN keluaran di sebelah debit juga. Di kreditnya berarti piutangnya berkurang di kredit. Nah, piutang dagangnya itu berkurang senilai Rp1.320.000 ya. Dari mana? Dari ini retur penjualan. Returnya di sini 1.200.000. Nah, PPN keluarannya itu 10% dari 1.200.000, yaitu Rp120.000. Jadi piutang dagangnya ditambahkan dari retur plus PPN. Nah, jadi kalau ada retur itu masuknya ke general jurnal atau jurnal umum ya. Nah, kita lanjut ke tanggal 6. PD Sejahtera menjual barang dagangan pada toko abadi sebesar Rp6.500.000 dengan PPN 10%, syarat 2/10 N/30. Dibuktikan dengan faktur nomor F003. Berarti ini adanya penjualan secara kredit ya. Kita masukkan berarti ke sales jurnal. Masukkan tanggalnya, bukti transaksinya. Ini toko abadi ya. Kita masukkan salesnya 6.500.000. Vote out-nya 10% dari 6.500.000, berarti piutangnya 7.150.000 ya. Nah, lanjut ke tanggal 9. PD Sejahtera menerima pembayaran piutang dari PD Untung atas transaksi 1 Juli 2019. Transaksi ini dibuktikan dengan adanya bukti kas masuk nomor BKK01. Nah, karena ini menerima pembayaran piutang dari PD Untung, berarti PD Sejahtera ini berarti mendapatkan kas ya. Nah, untuk ini transaksi ini berarti dicatat ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita coba masukkan ya. Ini masukkan tanggalnya, tanggal 9. Nomor buktinya BKK0001. Ininya dari PD Untung ya. Nah, berarti di sini piutangnya berapa? Menerima karena menerima piutang ya. Nah, piutang yang tanggal 1 ini Rp13.200.000 ya PD Untung. Tetapi tanggal 4 tadi adanya retur penjualan. Ini untuk PD Untung ya, kan? Karena retur penjualan mengakibatkan piutang dagangnya berkurang, berarti yang tadi nominal piutang dagang ini 13.200.000 dikurangi Rp1.320.000. Jadi piutang dagangnya tinggal Rp11.880.000. Nah, terus si PD Untung ini membayar kurang dari 10 hari jangka waktunya. Karena di syaratnya ada 2/10 N/30, berarti mendapatkan potongan 2% ya. 2% dari Rp11.880.000, yaitu Rp237.600. Berarti kas yang diterimanya nominalnya itu dari yang piutang dagang ini Rp11.880.000 dikurangi potongan penjualan atau sales diskon, yaitu 237
11.600. Jadi kas yang diterimanya 11.642.400 rupiah. Nah, ingat ya, kalau ada retur berarti mengurangi piutang dagang. Terus kalau ada syarat pembayaran 2/10 berarti apabila dibayar kurang dari atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, tim mendapatkan potongan 2%. Ini bakalan potongan karena dibayarnya kurang dari 10 hari. Kita lanjut tanggal 11. Untuk 11 Juli, PT Sejahtera menjual barang dagangan pada toko aman sebesar Rp2.200.000 dengan PPN 10%. Transaksi ini dibuktikan dengan nota kontan nomor KN001. Nah, ini transaksi ya penjualan secara tunai ya, karena dibuktikannya dengan nota kontan. Jadi kalau perusahaan menjual barang secara tunai, berarti perusahaan langsung mendapatkan kas. Jadi kita masukkan ke jurnal penerimaan kas ya. Tanggal 11, nomor buktinya NKN001, nama perusahaannya toko aman ya, atau di sini bisa disebutkan transaksinya itu penjualan tunai ya. Nah, berarti penjualannya karena penjualan itu di sebelah kredit, di sini tidak ada ya, kita masukkan ke order atau lainnya. Nah, akun name-nya yaitu penjualan atau sales. Nah, karena di sini juga ada PPN 10%, berarti masukkan juga di sini VAT out ya. Nah, untuk salesnya sendiri yaitu Rp2.200.000. Nah, VAT out-nya 10% dari Rp2.200.000 itu Rp120.000. Nah, berarti kas yang diterimanya dari sales ditambah VAT out ya. Jadi Rp2.420.000. Nah, karena ini penjualan tunai ya, jadi tidak berhubungan dengan piutang dagang, berhubungan dengan akun sales ya. Lanjut ke tanggal 15. PT Sejahtera menjual barang dagangan sebesar Rp4.800.000 pada toko unik dengan PPN 10%. Syarat 2/10 N/30. Transaksi ini dibuktikan dengan faktur penjualan nomor F004. Nah, berarti ini menjual barang dagangan secara kredit. Kalau secara kredit ya berarti masuknya ke jurnal penjualan. Kita masukkan tanggal 15. Nomor buktinya F004, perusahaannya toko unik. Nah, kita masukkan salesnya yaitu Rp4.800.000. Faktornya 10% dari Rp4.800.000 yaitu Rp480.000. Berarti piutang dagangnya di debit senilai Rp5.280.000. Nah, lanjut ke tanggal 18. Untuk tanggal 18, PT Sejahtera menerima pembayaran piutang dagang dari toko Abadi atas transaksi yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2019. Transaksi ini dibuktikan dengan bukti kas masuk nomor BKK 002. Nah, karena ini transaksi penerimaan pembayaran piutang dari toko Abadi, berarti PT Sejahtera mendapatkan kas ya, itu menerima kas. Jadi masukkan kita ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita masukkan tanggal 18 ya, nomor buktinya BKK 002. Sini dari toko Abadi. Nah, di sini karena atas transaksi tanggal 6 Juli ya, sebelumnya. Di sini 6 Juli.
Kita lihat nama beli toko abadi. Nah, di sini ada syarat ya, di sini 2/10N/30. Nah, tanggal transaksinya tanggal 6. Dibayarnya tanggal 18, berarti lebih dari 10 hari. Berarti tidak mendapatkan potongan penjualan. Jadi piutangnya itu tinggal masukkan ya, yang tanggal 6 7.150.000 rupiah. Tik, karena tidak adanya potongan langsung saja di kas yang diterimanya 7.150.000 rupiah. Kita lanjut ke tanggal 21 Juli. PT Sejahtera menerima pembayaran piutang toko unik atas transaksi tanggal 15 Juli 2019. Transaksi ini dibuktikan dengan bukti kas masuk nomor BKK 003. Nah, ini atas transaksi tanggal 15 yang sebelumnya ya. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 21. Buktinya BKK 003, yaitu toko unik. Nah, berarti akun receivable-nya yang ini ya, toko unik 5.280.000 rupiah. Nah, ini transaksinya tanggal 15 pas saat penjualannya. Nah, dibayar tanggal 21, berarti kurang dari 10 hari ya. Nah, di sini ada syarat 2/10N/30, berarti mendapatkan potongan 2% dari 5.280.000 rupiah, yaitu 105.600 rupiah. Berarti kas yang diterimanya itu nominalnya dari yang ini dikurangi yang potongan penjualan. Yes, yang diterimanya 5.174.400 rupiah. Nah, lanjut tanggal 23 ya. PT Sejahtera menjual barang dagangan pada toko Damai sebesar 1.500.000 rupiah secara tunai. Transaksi ini diberikan dengan nota kontan. Nomornya KN002. Nah, ini transaksi penjualan secara tunai. Berarti kalau secara tunai perusahaan langsung menekan kas. Jadi masuknya ke jurnal khusus penerimaan kas. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 23. Nomor buktinya KN002. Ininya penjualan tunai. Yang berarti di sini bukan akun receivable ya, maksudnya di sini berarti masukkan akun name-nya sales, sama di sini ada biasa kalau penjualan itu ada PPN ya 10%. Kita masukkan vat out-nya. Nah, salesnya itu 7.500.000 rupiah. Vat out-nya 10% dari 7.500.000 berarti 150.000. Berarti kas yang diterimanya sales ditambah vat out ya, jadi 1.650.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan ya. Yang pertama sales jurnal terlebih dahulu. Nah, untuk akun receivable-nya totalnya jadi 29.480.000 rupiah. Untuk sales-nya totalnya 26.800.000 rupiah. Untuk vat out-nya totalnya 2.680.000 rupiah. Nah, untuk yang di debit berarti hanya akun receivable saja, tinggal diturunkan saja. Nah, untuk yang di kredit berarti ada sales sama vat out, itu ditambahkan ya. Totalnya jadi 29.480.000. Jadi untuk sales jurnal, debit dan kreditnya sudah balance ya. Kita jumlah yang jurnal penerimaan kasnya. Kita jumlah yang cash in banknya. Totalnya 28.036.800 ya, slash diskonnya atau potongan penjualan 343.200 rupiah. Untuk akun receivable-nya atau piutang dagangnya 24.310.000 rupiah. Nah, ini untuk ordernya kita jumlahkan ada 4.070.000 rupiah.
Nah, untuk yang di debit berarti ada cash in bank sama slash diskon. Ditambahkan jadi Rp28.380.000. Untuk di kreditnya ada account receivable sama order ya. Nah, order ini ada sales sama float out. Dijumlahkan total yang ini jadi Rp28.380.000. Jadi debit sama kredit nominalnya sudah balance. Terus ada jurnal umumnya. Tadi ya tanggal 4 kita jumlahkan yang di debitnya Rp7.320.000 dan kreditnya juga Rp1.320.000. Sudah balance juga. Nah, itu ya transaksi-transaksi yang ini dimasukkan ke beberapa jurnal, yaitu jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, sama jurnal umum. Jadi yang dimasukkan ke dalam jurnal khusus penjualannya itu adalah penjualan secara kredit. Nah, kalau masuk ke jurnal penerimaan kas yaitu penerimaan piutang ya dari konsumen atau misalkan penjualan secara tunai atau dari transaksi tunai lainnya. Nah, kalau yang masuk ke jurnal umum itu yang selain masuk ke jurnal penjualan sama jurnal penerimaan kas. Contohnya kayak retur ya, itu retur penjualan baik maupun retur pembelian juga. Jadi kalau adanya retur itu masuknya ke jurnal umum. Nah, jadi ini jawaban jurnal khususnya ya. Ini untuk sales jurnal, untuk general jurnal, untuk cash receipt jurnal itu ini. Nah, kita masukkan satu lagi ya ke buku besar pembantu piutang dagang. Nah, ini buku besar pembantu piutang dagang ini dicatat sesuai nama konsumen masing-masingnya. Jadi dipisahkan ya sesuai nama konsumennya. Nah, di jurnal khusus kan ini konsumennya disatukan ya. Nah, kalau di buku besar pembantu piutang ya atau kartu piutang ini sesuai nama masing-masing konsumennya. Nah, di sini ada beberapa konsumen ya. Ada PD Untung, Toko Rahmat, terus ada Toko Abadi, sama Toko Unik. Ini berarti konsumen-konsumen yang mempunyai piutang kepada perusahaan PD Sejahtera. Nah, ini bisa dilihat dari jurnal khusus ya. Kita coba masukkan yang pertama, PD Untung. Nah, yang dimasukkan ke sini yaitu hanya akun-akun piutang dagangnya saja. Contohnya yang seperti ini. PD Untung. Kita lihat akun piutang dagang PD Untung di dalam jurnal khusus. Nah, ini tanggal 1 ya. Ada transaksi PD Untung. Nah, yang dimasukkannya itu yaitu nominal akun receivable-nya saja. Jadi ini Rp13.200.000. Kita masukkan ke buku besar pembantu piutang dagang. Ini tadi tanggal 1. Deskripsinya ini dapatnya dari sales journal atau kita singkat SC ya. Nah, ini karena dapatnya sales journal. Nah, tadi receivable-nya itu di debit sebesar Rp13.200.000. Kita masukkan di sini debit Rp13.200.000. Nah, ini saldonya ya. Itu saldonya yang Rp13.200.000 di debit ya, tinggal pindahkan saja. Nah, apabila misalkan perusahaannya ada saldo awal, berarti masukkan dulu
saldo awal piutangnya. Nah, karena ini contohnya tidak ada saldo awal, jadi langsung masukkan yang transaksinya. Nah, lanjut kita lihat lagi PD untung ada di mana lagi ya. Di sales jurnal sudah tidak ada ya. Nah, di sini tanggal 4 ini tadi adanya retur ya. Retur atas barang yang dikembalikan. PD untung ya. Nah, kita hanya lihat akun receivable-nya saja, piutang dagangnya. Yaitu piutang dagangnya di kredit ya. Sebesar Rp1.320.000 itu tanggal 4. Kita masukkan di sini. Deskripsinya ini dari General Journal ya, atau jurnal umum. Kita singkat GC. Tadi di kredit ya, sebesar Rp1.320.000 ya, karena adanya retur ya, sehingga piutangnya berkurang. Nah, untuk saldonya sendiri berarti yang Rp13.200.000 dikurangi Rp1.320.000. Jadi saldonya Rp11.880.000. Nah, kita lihat lagi masih adakah atas nama PD untung. Kita lihat di cash receipt journal. Nah, di tanggal 9 ada PD untung ya. Kita lihat piutang dagangnya. Nah, di sini piutang dagangnya di kredit senilai Rp11.880.000. Kita masukkan ke kartu piutangnya. Ini tanggal 9. Ini dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, singkat CRJ ya. Tadi di sebelah kredit ya, senilai Rp11.880.000. Karena piutangnya dibayar ya, karena lalu berkurang. Berarti saldonya yang ini dikurangi yang ini, jadi tinggal saldonya 0. Berarti PD untung sudah tidak memiliki piutang dagang, karena sudah dibayar ya, berarti sudah lunas. Kita lanjut ke toko Rahmat. Nah, kita lihat di jurnal, di sales jurnal kita lihat ada toko Rahmat tanggal 3. Lihat akun receivable-nya Rp3.850.000 di sebelah debit. Kita masukkan di sini tanggal 3. Ini dari SD ya, atau sales jurnal penjualan. Ini tadi di debit Rp3.850.000. Saldonya juga Rp3.850.000. Nah, kita lihat di jurnal umum tidak ada. Di jurnal penerimaan kas juga tidak ada untuk toko Rahmat. Berarti ini yang tersisa piutangnya untuk toko Rahmat Rp3.850.000. Ini untuk bagian piutangnya bisa ditagih kepada toko Rahmatnya karena belum lunas ya, belum dibayarkan. Lanjut ke toko Abadi. Kita lihat dulu di sales jurnalnya di toko Abadi tanggal 6 ya, 6 Juli. Akun receivable-nya di debit Rp7.150.000. Kita masukkan tanggal 6. Ini dari sales jurnal. Nah, di debit Rp7.150.000. Notasinya tinggal pindahkan saja Rp7.150.000. Kita lihat karena di jurnal semuanya satu ya, kita berarti lihat di jurnal penerimaan kas. Misalnya toko Abadi ya. Nah, di sini ada toko Abadi tanggal 18. Lihat akun receivable-nya di sebelah kredit Rp7.150.000. Kita masukkan ke sini. Ini tanggal 18 ya. Di sini tanggal 18. Ini dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal. Sebelah kredit Rp7.150.000. Nanti saldonya yang ini dikurangi yang ini, jadi saldonya 0. Di toko Abadi sudah tidak memiliki piutang dagangnya, sudah lunas. Kita lanjut ke toko Unik. Toko Unik di sini ada tanggal 15 ya, di sales jurnal. Akun receivable-nya di debit ya, Rp5.280.000. Kita masukkan
tanggal 15 Ceras jurnal Rp5.280.000. Saldonya tinggal pindahkan saja. Terus lihat toko unik apakah ada di cash receipt jurnal pada tanggal 21 ya. Kita lihat akun receivable-nya 5.280.000 di sebelah kredit. Kita pindahkan ke sini tanggal 21 dari cash receipt jurnal CRC ya, di sebelah kredit Rp5.280.000. Saldonya ini dikurangi ini, saldonya 0, berarti sudah lunas ya untuk toko unik, tidak memiliki piutang dagangnya lagi. Ini untuk buku besar pembantu piutangnya, jadi dicatat sesuai nama konsumennya untuk mengetahui masih adakah piutang dagangnya. Jadi berapa piutang dagang tiap-tiap konsumennya. Jadi kalau misalkan masih ada saldonya, berarti ini yang harus ditagih oleh bagian piutang kepada konsumennya. Ini jawabannya ya. Nah, mungkin sekian saja ya penjelasan untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila adanya kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.